Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi sebelumnya, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan kepada kita bahwasanya ketika kita melihat seseorang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam beribadah, namun kita tidak melihat tanda-tanda orang tersebut sebagai arifin, sebagai ahli makrifat, sebagai kekasih Allah, karena dalam kehidupan dia normal-normal saja, dan dia beribadah, dia bekerja layaknya manusia pada umumnya, maka hendaknya kemudian kita menghakimi dia, kita menilai dia sebagai orang yang jauh dari Allah, jauh dari makrifat Allah. Kenapa? Karena dengan Allah mendudukkan dia, Allah menempatkan dia pada maqam istiqomah dan ibadah, itu sudah menjadi bukti bahwa Allah itu menginginkan dia, Allah itu menolong dia untuk menjadi hambanya. Kemudian dia menjelaskan alasan seperti itu karena hamba Allah itu beda-beda. Ada ada orang yang memang ditempatkan oleh Allah untuk melayaninya dengan ketaatan-ketaatan dohir, sehingga mereka layak mendapatkan balasan berupa surga di Allah Subhanahu wa taala, yaitu para ahli ibadah, orang-orang yang zuhud. Mereka berkhidmat atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah dohirnya. Dan ada pula kaum ikhtasahum dimahabbat. Ada orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mahabbat kepada, mencintainya setiap saat, sehingga orang-orang semacam itu memang dipilih Allah untuk Allah sendiri. Mereka menghamba kepada Allah bukan hanya dengan fisiknya, tapi juga dengan hati. Sehingga kebanyakan dari mereka itu, mereka sudah tidak peduli dengan urusan dunia. Bulan-bulannya sama-sama ada Allah, bulan-bulannya sama-sama orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun guna ula mereka orang dipilih Allah untuk berkhidmat dengan ibadah dohir, dan sebagian lagi ada yang dipilih oleh Allah dengan ibadah dohir dan batin. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Terserah Allah mau melakukan hambanya, mau mengatur hambanya bagaimana, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qallama taqul walidatun illa baktatan. Di Allah yang ta'ihal ibadu diwujudin istiadah. Kalau kita dijaga 20 orang, tapi kalau namanya rahasia, semakin banyak yang diajari, maka virus semakin tidak. Ya, itu. Contohnya terbatas. Kalau kita langsung dibalas sama Allah di dunia ini, ya contohnya kita dapat cuma 30 tahun, baru rasanya cuma 30 tahun dan kita mati, kan gitu. Atau contohnya dunia kiamat mungkin 2000-3000 tahun lagi, ya terbatas cuma 2000-3000 tahun. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat yang terbatas, pasti ada akhirnya. Dan itu tidak cukup untuk menampung anugerah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih besar kepada hamba-hamba yang taat, yang tidak terlepas, tidak akan tercakup di dunia ini. Karena dunia ini usianya terbatas. Dunia ini sosoknya atau apa namanya, bahan-bahannya juga terbatas, nggak cukup untuk menggarap
bagaimana kalau anak ini punya anak istilahnya keluar daripada nikah? Nah itu apa namanya sebenarnya nikah apa? Bagaimana gitu? Jelas kalau kita punya anak kita yang meninggal, masih kecil, berdosa, nah itu nanti yang saya dengar ini simpanan kita nanti akhirat mungkin bisa menolong kita. Nah ini seandainya kakak ini anak yang dulu orang kemana-mana, anak di luar nikah, kebetulan dia meninggal, misalnya ini, itu apakah jadi simpanan kita apa? Bagaimana? Di luar nikah. Sudah perhatikan sejak dulu, ya kan? Ada praktek yang namanya pemerkosaan perzinahan itu ada. Ya, bedanya apa? Kalau pemerkosaan itu berarti salah satu berat hal semacam itu, ya, itu bisa menyebabkan lahirnya seorang anak. Ketika ada seorang anak lahir, sedangkan antara ibunya dengan ayah biologisnya ini tidak terikat oleh hubungan pernikahan, maka anak tersebut nasabnya dihubungkan kepada ibunya. Terus bagaimana jika meninggal itu anak sebelum bayi dia meninggal? Padahal dalam sebuah riwayat yang sering disampaikan oleh para ustaz, para kiai, bahwasanya anak itu kalau meninggalnya waktu kecil itu kemudian diapekan kelak bakal nolongin sama bapak ibunya kan gitu. Tapi ini kan hasil di luar nikah. Apakah anak tersebut sama bisa menolong juga? Ya, anak itu lahir tidak punya dosa karena yang punya dosa itu orang tuanya. Jadi anak tersebut, anak yang lahir karena hubungan di luar nikah itu tidak membawa dosa kedua orang tuanya. Hanya saja nasabnya diisikan sama. Nah, tidak merasa inggung siapapun. Cuma saya pribadi, mohon maaf, menyangkut teman saya atau saudara, kepada pinjam uang saya, ya, kepada saya kasih jahat. Nah, itu salahkan dia. Mohon maaf yang terlalu. paham lagi ya? Nah iya, begini aja lah. Dan mohon maaf ya, tidak merasa orang melindungi siapapun. Dari saya ada teman dan saudara seperti minjem uang sama saya itu kasih. Nah cuman ya kalau harus saya kasih zakat, bahasa kayak gitu bisa salah nggak? Kalau nggak mau, saya orang ini minjem duit sama kita, saudara ada. Nah saya kasih tuh, pas ditagih, dia nggak mau bayar, cuma kita mau ngucapin ya, zakat saya aja. Itu maksud saya gitu, salah nggak? Apabila ada orang saya titip duit pada Pak Seto, nah itu sama hampir ada beda. Saya titip duit 1 juta pada Pak Seto, terus dengan Pak Seto saya ini orang kaya raya, kan jika orang tidak punya, saya mau bayar zakat, enggak, duit yang saya titip itu sampai kaya aja buat zakat saya. Apakah semacam itu cukup? Hal semacam itu tidak cukup. Kenapa? Karena utang piutang itu, hal semacam itu namanya ibroh. Ibroh atau pembebasan. Sedangkan di dalam zakat itu harus ada prinsip namanya tamlek atau memberikan hak milik. Kalau yang dipraktekkan Pak Haji itu namanya ibroh atau pembebasan. Pembebasan itu bukan memberi hak milik, tapi menggugurkan tanggungan. Ya tunggu dulu udah bayar, kita serahkan dari mana? Ntar aku mau bayar zakat apa hari itu mungkin seperti itu. Gak bisa langsung kita ibrohkan langsung. Oke, yang menimpa saya kemarin itu langsung potong zakat saja, tidak bisa seperti itu. Harus kita kembalikan dulu, kita ada serah terima serah itu.
punya dompet hilang nih di jalan nih. Motor-motor gak ketemu, ada uangnya 300, penting nih. Terus kita anggap, ya lah, kita anggap sedekah buat yang nemuin, gitu. Boleh nggak? Dapat pahala nggak kita? Amin. Kita bersedekah pada orang yang kaya raya itu tetap gampang. Apalagi sama orang yang secara ekonomi setara dengan kita atau lebih rendah dengan kita. Tapi tetap yang namanya kita sedekah sunnah ya, sedekah sunnah itu kepada siapapun itu tetap mendapatkan Pahala. Memang suatu biasa ataupun jadi adat istiadat di wilayah RW 01 ini dalam hal masalah pembagian zakat fitrah. Kadang itu tadi orang yang merasa mampu tetap saja harus dihitung sebagai mustahil. Dan terkadang kalau memang dia nggak kebagian, jadi omongan di wilayahnya, oh tahun kemarin saya dikasih, kenapa tahun ini nggak dikasih? Padahal kan kita lihat taraf hidupnya sudah mapan. Nah hal ini apakah dari segi panitia yang melakukan hal itu kesalahan ya, maksudnya kan kesalahan karena memang tidak memberikan kepada yang benar-benar mustahil. Dan apakah zakat yang kita berikan kepada yang bukan mustahil bisa menjadi pahala atau tidak? Oke. Dan bagaimana cara menyikapinya untuk masyarakat kita ini supaya memang dirinya ini merasa mampu, kau udah nggak mungkin berhak menerima zakat fitrah lagi walaupun tahun kemarin sudah masih diterima gitu, masih menerima zakat fitrah. Pendapatannya berapa setengah dari kebutuhannya. Wal masakin dan orang yang miskin, yaitu orang yang pendapatannya itu hanya pada 60-70% dari kebutuhannya, tidak sampai 70%. Jadi aturan dia makan 3 kali atau murahnya dia kadang makanya ayam dan itu atau enggak atau terima atau tempe, kenapa? Karena dia di bawah melayakan. Yang kedua adalah wal amilina 'alaiha, orang yang menjadi amil, yaitu orang yang diangkat oleh hakim atau penguasa untuk menjadi amil. Amil itu statusnya sebagai wakil daripada penerima dan juga wakil daripada pemberi. Itu kalau amil. Kalau panitia bukan amil, panitia bukan amil. Kemudian wal mu'allafatil qulubuhum, dan orang-orang yang baru masuk Islam, di mana masih lemah, perlu kita kasih zakat dia tertolong. Karena biasanya orang yang baru masuk Islam itu dia langsung dibantu oleh keluarga yang tidak mendapatkan subsidi dari keluarga yang salah satu. Dan waktu yang kopi para budak sekarang sudah ada, berarti 8 itu sudah kurang satu. Warga tidak ada orang-orang yang berhutang, yaitu patokannya orang yang berhutang untuk harga malam untuk menutupi kebutuhannya. Ini juga berhak menerima zakat. Tapi saat ini orang yang berjuang di jalan Allah sebagai sosialisasi dan pemberian SK pengangkatan hamil. Makanya Pak ini dituntut supaya BKN ini mendaftarkan kepanitiaan itu sebagai hamil. Jadi mendapatkan SK bahwasanya orang-orang yang ditunjuk oleh BKN ini sudah termasuk hamil, diangkat berdasarkan SK dari Pansus Nomor Sekian. Jadi perwakilannya sama. Sudah tahu, jadi ya sebelum ada pemerintah Indonesia, siapa yang hamil menurut berpihak ketiga itu? Hamil adalah
pemerintah itu untuk jelas-jelas dalam ini cuma sarana atau lembaga untuk mengumpulkan itu. Dan apabila kita itu daftar pengangkatan basma itu tidak waktu dari segi aku itu sama itu tidak MBD tidak, kita hanya punya SK bukan mengerjakan story. Kalau menurut story ya seperti yang sudah dibuat biasanya kita terus mengangkat bisa jadi mereka itu malah memberikan apa itu dikembalikan kepada kita dengan jumlah yang berbeda. Ini kan baru-baru ini aja. Peraturan amil, definisi amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah ini sudah ada jauh sebelum ada pemerintahan Indonesia. Nah untuk merealisasikan itu maka dibentuklah badan-badan makam kemudian dari kementerian itu ada yang namanya Dasnas, ada yang namanya ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum ada ini, jauh sebelum ada Indonesia itu definisi sudah ada. Itu hanya perkembangan pesantren sekarang itu memang sudah ada masalahnya jauh sebelum ada. Tidak ada SK dari pemerintah, tapi jangan dibedakan dengan seperti itu tadi. Iya Pak, tapi itu nggak masalah, tapi mereka bukan ambil gitu. Iya. Iya makanya harus ada nasobarul hakim atau penetapan atau SK dari pemerintah. Gitu loh Pak. Jadi bukan kok kita itu